Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda juga sehat walafiat. Alhamdulillah, insya Allah sehat Ustaz. Kita mau minta waktunya sebentar Ustaz. Monggo silakan. Berbincang tentang ilmu agar bermanfaat bagi kita. Fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam acara Cahaya Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama Ustadz Fadlan Hamzah Hafidhullah Ta'ala berkaitan dengan tema menjaga hati di bulan suci. Nah Ustadz, berkaitan dengan tema menjaga hati di bulan suci Ustadz, kira-kira hati manusia itu Ustadz, antara satu dengan yang lainnya ataupun mungkin antara seorang muslim dengan mukmin, itu kira-kira apakah semua sama atau bagaimana Ustaz? Baik. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama sudah membagi bahwa hati itu ada 3 macam atau ada 3 tipe hatinya manusia. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, tidak berguna lagi harta yang banyak, anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Di hati yang selamat adalah hatinya orang yang beriman, hati yang lapang, hati yang qanaah, hati yang mudah menerima nasihat, hati yang selamat dari ketidakikhlasan, dari riya, dari hasad, dari dengki, dari sombong. Itulah jenis hati yang pertama, yaitu hatinya orang-orang yang beriman. Adapun hati yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Ini adalah hatinya orang-orang kafir. Hati yang sudah tidak bisa menerima nasihat, hati yang tenggelam dalam penyakit-penyakit hati sehingga tidak ada secerca cahaya sedikit pun dalam hati tersebut. Tidak ada kehidupan dalam hati ini. Ini dikatakan oleh para ulama hati yang mati, yaitu hatinya orang-orang kafir dan orang-orang yang mengkufuri eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara 2 hati tadi ada hati yang ketiga, yaitu qalbun saqim, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah orang ini melakukan amal ibadah, melakukan ritual seperti sholat, melakukan zakat, akan tapi di dalam hatinya masih banyak kedengkian, banyak disertai dengan riya, banyak disertai dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Maka kita selaku muslim harus berusaha selalu meningkatkan kualitas diri kita agar mencapai orang yang memiliki hati yang nomor pertama, yaitu hati yang selamat. Maka dari itu kita harus menjaga hati kita dari penyakit-penyakitnya agar hati kita menjadi hati yang selamat. Hati dijaga Ustaz ya? Iya betul, hati harus dijaga. Jadi gimana Ustaz biar menjaga hati, atau apakah harus dijaga atau? Iya. Atau dengan bahasa singkat, mengapa kita harus menjaga hati? Ya, mungkin lebih tepatnya itu. Hati itu perlu dijaga dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena hati kita adalah satu-satunya bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sudah saya sebutkan, ini adalah alasan pertama. Karena hanyalah hati ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Yaitu dalam surat Asy-Syu'ara tadi dikatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta yang banyak, jabatan, kedudukan, anak, keturunan, semua tidak ada manfaatnya. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang membawa hati yang selamat. Itu yang pertama, karena hati inilah bekal kita menghadap Allah. Dan setan tidak akan diam sampai benar-benar mengotori hatinya manusia. Tidak membiarkan bekal ini ada ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita adalah awwalu maudhi'i nadharillah. Hati kita adalah yang pertama kali Allah lihat dari diri kita sebelum melihat yang lain. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak melihat harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum,
hati-hati kalian. Jadi mengapa kok kita harus menjaga hati? Karena hati kita yang pertama kali dilihat oleh Allah. Bukan sholat kita, bukan sedekah kita, bukan haji kita. Kalau hati kita sudah rusak, Allah sudah tidak melihat yang lain. Karena sudah rusak semuanya. Karena hati berkaitan dengan akidah, hati berkaitan dengan keikhlasan. Maka ini yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati? Jawabannya adalah karena baik dan jeleknya seluruh jasad kita ini ditentukan dengan apa yang ada dalam hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Sesungguhnya dalam diri manusia ini ada segumpal daging, yaitu jika segumpal daging ini baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Itu adalah al-qalb, yaitu hati kita. Jadi mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena kalau hati kita baik, jasad kita akan baik. Mata kita akan melihat yang baik. Kemudian pendengaran kita akan mendengar yang baik. Lisan kita akan berucap yang baik manakala hati kita itu baik. Tetapi jika hati kita rusak, lisan kita akan berbicara yang rusak, mata kita akan melihat yang rusak, telinga kita akan mendengarkan yang rusak. Maka jika hati baik, seluruh tubuh akan ikut baik. Dan yang lebih penting adalah yang nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Nomor 4 yang paling penting adalah sedikit dan banyaknya pahala ditentukan dari apa yang ada dalam hati. Bukan sekedar amal kita, tapi dari hati kita. Maka dari itulah seorang ulama terkenal yang bernama Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Berapa banyak amalan itu kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Dan sebaliknya berapa banyak amalan besar, wah di hadapan manusia, akan tapi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan hilang di mata Allah karena niat pelakunya. Jadi mengapa kok kita menjaga hati? Karena besar kecilnya pahala ditentukan dengan apa yang ada di hati. Kemudian yang terakhir ya, dalam pembahasan kita, meskipun sangat banyak sebenarnya yang termasuk penting juga, mengapa kok kita harus menjaga hati? Alasan yang kelima, karena penyakit hati itu tersembunyi. Berbeda dengan penyakit jasad. Kalau Anda misalnya kena penyakit flu, yang pertama kali merasa adalah Anda sendiri. Tapi kalau orang berpenyakit hati, tidak ada yang tahu. Dirinya tidak tahu. Yang tahu justru orang lain. Orang yang sombong, dia nggak merasa sombong. Orang yang hasad, dia bahkan tidak merasa. Yang merasakan justru orang lain. Jadi mengapa kita harus menjaga hati? Karena penyakit hati lebih tersembunyi daripada penyakit jasad. Karena kalau orang mempunyai penyakit hati, kadang-kadang orang lain lebih tahu. Tapi kalau orang kena penyakit jasad, maka dirinya yang pertama kali tahu. Itulah di antara 5 alasan ya, mengapa kita harus menjaga hati. Ya, karena alasan yang sangat penting dari sangat betul. kedudukannya Masya Allah Ustaz ya. Justru kiat-kiat apa Ustaz agar kita bisa mencapai pentingnya untuk menjaga tadi? Iya. Para ulama sudah menggariskan agar kita memiliki hati yang lembut, agar kita memiliki hati yang baik, yang selamat, ada kiat-kiatnya. Yang pertama, kata para ulama adalah di antara kiat agar menggapai hati yang selamat tadi, hati yang lembut, hati yang qanaah, hati yang tentram. Yang pertama adalah tadabburul Quran wa iktsar tilawatil Quran. Yaitu mentadabburi Al-Quran, memperbanyak mengingat Allah. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, sesungguhnya dengan sering-sering mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang, hatimu menjadi lembut. Jadi, yang pertama kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Apalagi kita bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan itu kan sebagaimana kata para ulama, Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Maka jadikanlah Al-Qur'an adalah wasilah kita yang paling inti untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, di antara yang inti-inti yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita memiliki hati yang baik, yang selamat, ya, kata para ulama, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Carilah komunitas yang baik. Makanya kata para ulama, al-jar qoblad dar. Pilihlah tetangga yang baik sebelum memilih rumah. Kalau bahasa kita sekarang ini, carilah komunitas yang baik dulu
Jangan sekedar lokasinya strategis apa tidak strategis. Tapi carilah komunitas yang baik, yang kamu bisa bertetangga dengan yang baik. Karena apabila kita hidup di lingkungan yang rusak, maka lingkungan yang rusak bisa menjadikan hati kita ikut rusak. Maka kita ingat dulu ya, diceritakan dalam sebuah hadis panjang, ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Terus dia ingin bertobat, dia datang ke seorang ahli ibadah. Apakah saya boleh tobat? Oh sudah, kamu nggak bisa tobat. Maka dibunuhlah orang ini, genap menjadi 100. Tapi orang ini hati kecilnya ingin tobat. Maka dia datang ke seorang ahli ilmu, dia ingin tobat dan ahli ilmu mengatakan Allah tetap memberi maaf, memberi ampunan ya, dengan syarat kamu harus meninggalkan kemaksiatanmu dan engkau harus hijrah, harus pindah dari komunitasmu yang jelek, dari negerimu yang jelek menuju komunitas baru, negeri yang baru yang baik. Sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik tersebut. Dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa untuk menjadi orang baik itu butuh lingkungan yang baik, butuh teman yang baik. Makanya kata para ulama, al-jar qoblad dar, pilihlah komunitas yang baik sebelum milih letak sebuah rumah yang akan kita huni. Itu ya. Kemudian yang nomor 3, di antara cara agar kita memiliki hati yang lembut, hati yang baik, di antaranya yang nomor 3 adalah kita dianjurkan oleh Nabi untuk banyak-banyak mengunjungi, menyantuni anak-anak yatim dan orang-orang yang lemah. Pernah datang suatu ketika seorang sahabat kepada Rasulullah dan mengeluhkan tentang kerasnya hatinya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ash'uru bi qaswatin bi qalbi." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku merasakan kerasnya hati. Berikan wasiatmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, "Aturidu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka?" Apakah engkau ingin hatimu menjadi hati yang lembut dan keinginanmu terpenuhi, hajat keinginan terpenuhi? Orang ini mengatakan, "Betul ya Rasulullah." Benar Rasulullah mengatakan, "Datangilah anak yatim, kasih sayangilah anak yatim, berikan makan kepada anak yatim." Jadi dengan melihat orang-orang yang kesusahan, anak yatim, menjenguk orang sakit, kemudian mengikuti jenazah, ikut ke kuburan, itu termasuk salah satu yang bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, agar kita memiliki hati yang baik, ya kita minta kepada pemilik hati. Pemilik hati itu siapa, Mas? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ingin memiliki hati yang baik, mintalah kepada si pemilik hati. Maka kita berdoa kepadanya agar diberi hati yang baik. Kemudian kita berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, Engkau zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kita juga berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Tolonglah aku ya Allah, agar aku bisa selalu mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu atasku, dan aku bisa membagusi ibadahku kepadamu. Mungkin itu beberapa poin penting tentang masalah bagaimana kiat agar menjaga hati. Dan ada satu lagi sebenarnya yang kelewatan tadi, tidak apa-apa saya tambah lagi, Ustaz. Tidak apa-apa ya. Ustaz. Di antara hal yang sangat urgent untuk menjadikan hati kita lembut adalah kita bangun di tengah malam. Kita berdoa kepada Allah, kita memperpanjang sholat malam, berdiri. Karena di antara cara meraih hati yang lembut adalah kita harus bermunajat kepada sang pemilik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mendatangi Allah di tengah malam, kita bangun di tengah malam. Para ulama menjelaskan bahwa qiyamul lail da'bus solihin. Salat malam itu adalah perjalanannya para salaf, artinya ciri khasnya para salaf. Dan salat malam merupakan tamasyanya orang-orang soleh. Mereka jika gundah gulana, mereka hatinya tidak tentram, ketika dirundung duka, maka mereka mendatangi pintunya Allah di tengah malam. Mereka mencurahkan keluh kesahnya. Dan semakin banyak keluh kesah yang kita sampaikan kepada Allah di tengah malam itu, semakin banyak keluh kesah, semakin banyak pula Allah kurangi beban dari hidup kita. Maka kalau kita dirundung duka, memiliki hati yang tidak tentram, segera kita datangi pintunya Allah di tengah malam, dan insya Allah Allah akan memberikan hati yang lembut kepada kita. Insya Allah, Ustaz. Kiat-kiat yang semoga bisa kita amalkan semua, Ustaz. Terakhir, Ustaz, berkaitan dengan tema kita menjaga hati di bulan suci, nasihat terakhir, Ustaz,
untuk kita agar hati kita dan kiat-kiat tadi bisa berkembang di bulan yang suci ini, Ustaz. Iya. Sekarang kita di bulan Ramadan ya, kita tahu bahwa yang namanya Ramadan itu kan al-imsak anil muftirat. Puasa itu menahan diri dari apa saja yang membatalkannya. Sedangkan kita tahu bahwa pahala puasa itu tidak hanya gugur, tidak hanya batal dengan makanan dan minuman saja. Tapi ada hal-hal lain yang terutama berkaitan dengan hati kita yang bisa mengurangi pahala dari puasa Ramadan. Di antaranya adalah penyakit-penyakit hati. Kita berpuasa, lisan kita menahan untuk makan, untuk minum, tapi ternyata hati kita masih belum tertahan dari membicarakan aib orang, dari hasad kepada orang lain, dari sombong. Maka hendaklah kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai wahana untuk mentarbiyah diri kita agar kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan memiliki hati yang bersih dan kita bisa mengaplikasikan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara tadi, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat lagi pada hari kiamat nanti harta kekayaan, anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan mudah-mudahan kita, saya, kemudian Anda dan juga kaum muslimin yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini, semoga Allah memberikan hati yang lapang, hati yang baik yang akan kita gunakan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Masya Allah, Ustaz. Bagus sekali, Ustaz. Jadi pas yang pertama tentang giat agar hati kita selamat, yang kedua menjaga hati kita agar nggak sakit dan mati, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz, ilmu dan waktunya. Insya Allah nggak bosan-bosan lagi kalau kita tanya, Ustaz. Insya Allah. Nah, pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang santai kita bersama Ustaz Fadlan Fahamsa. Semoga kita bisa memetik ilmu sehingga bulan yang suci ini menjadikan hati kita bersih dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.